Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV Move bersama Up TV. saya Zakia Joban Dan Bunda Lisa. Iya, Bunda Lisa. Yes. Ini momen hari ini nih kita akan ngobrol. Ada satu berita sempat geger nih. Saya juga baca juga di berita viral tentang seorang anak yang bunuh orang tuanya. Ya, aku dengar. Dengar kan? Betul. Ada lagi rame nih. Soalnya kejadiannya juga baru 8 hari yang lalu sekitar. Betul. Seorang anak bunuh ayah ibunya dan kakak kandung. Ya Allah. Nah, ini kan miris banget nih ya. Betul. Kalau nggak salah anak itu sudah remaja ya. Iya, remaja. Udah lumayan dewasa. Iya, remaja berangkat dewasa. Iya betul. Iya. Memang miris ya kalau melihat kasus seorang anak bunuh orang tua dan keluarga ya, kakak. Iya. Kan kalau remaja itu, kalau Masih remaja labil gitu ya? awal ya, itu kan masa transisi ya, dari anak-anak ke pra-remaja, terus masuk ke remaja, akhirnya ke remaja dewasa. Memang butuh jati diri ya mereka itu. Dalam arti mencari jati diri dia seperti apa. Dan ini gini Bu Lisa, ini tuh ternyata baru terungkap. Nah, makanya. Penyebabnya itu ada sakit hati yang itu sudah bertumpuk-tumpuk berapa tahun. Wow. Jadi sejak si anak ini SMA. Ya. Jadi sudah sakit hati sama orang tuanya SMA karena pengakuannya si ini ya, si anak ini pengakuannya diperlakukan berbeda dengan kakak kandungnya. Nah, itu dia. Berbeda. Iya. jadi sama orang Sebenarnya tua. kita tuh manusia kan unik. Sejak usia dini, kenapa anak tidak boleh dibanding-bandingkan, tidak boleh dibeda-bedakan. Mungkin sejak dini sudah ada perlakuan seperti itu. Ya mungkin gini ya, kalau saya ini kan nggak mungkin dalam waktu Singkat. gitu Betul. kan. Pasti kan ini sudah ada penumpukan sejak dia mungkin dari kecil. Betul, kan. Kalau betul. pengakuannya sih sejak SMA. Dan ekstrim banget kan, sampai dia membunuh, meracun dan orang tuanya diracuni dengan racun sianida dan arsenik gitu. Dan dicampur semua di itu dibeli loh Bun, lewat Iya, online. beli di online sianida, karena memang sianida kan sebetulnya di online juga nggak harus racun kan, itu kan juga ada fungsi untuk ini kan. Itu bisa dijual bebas Bun. Memang bisa, karena dia kan sianida tuh kan kayak untuk tanaman, kayak pupuk itu juga kan. Iya benar. Sebenarnya bisa bermanfaat sih untuk yang lain, tapi Iya. kalau digunakan nah yang itu salah ya karena otomatis. dicampurkan di minuman, lalu selang berapa ini orang tua kakaknya lemes dan langsung meninggal gitu. Ya, Jadi ini memang sudah, kita kalau udah bicara nih ya, seorang anak yang dia sampai ekstrim membunuh orang tuanya, ini kan sudah bukan lagi kompleks itu. Wah, Udah ini bukan krisis lagi- iya, benar-benar. kompleks kan? Yes. Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan orang tuanya atau menyalahkan anak, karena ini betul. harus dilihat nih. Iya. Penyebabnya ini nih apa gitu loh. Betul. Dan sampai si anak ini gelap mata, bahkan yang ekstrim nih, si anak ini itu nggak merasa bersalah loh. Wow, Nggak merasa bersalah. Jadi ya dia merasa ngeri ya, seperti seorang psikopat. iya, dia Sudah melakukan tapi nggak tidak merasa merasa bersalah, salah. dia ngerasa biasa aja gitu. Karena Mungkin karena sakit hatinya sudah menumpuk kali ya nah, di itu. hatinya. Tapi agak- kok nih ya, seorang anak bisa ngambil langkah dia se ekstrim gitu, itu kan apakah tidak ada rasa cinta pada orang tuanya? Nah, gitu itu. loh. Kalau memang dia sakit hati, merasa diperlakukan berbeda gitu kan sama orang tua, kadang kan memang orang tua nggak sengaja ya. Nggak mungkin lah orang tua itu niat sengaja untuk membedakan Betul, anaknya. betul, Tapi terkadang betul. mungkin secara tidak sengaja terlihat perlakuannya berbeda gitu. Mungkin secara psikis si anak ini yang selalu punya perasaan, sepertinya orang tuanya membedakan. Ya, dan itu penuh dari kecil ya, Kak. Karena Dari tidak kecil. terungkap. Jadi mungkin kedekatan keluarga nih ya. Dan Keharmonisan. komunikasi. Betul. Komunikasi. Jadi sahabat muda, ketika si anak ya, siapapun lah ya, ini bukan, kita nggak harus membahas ini ya, ini kita keluar konteks. Seorang anak itu bagaimana dia bisa menjalin komunikasi yang baik pada orang tuanya. Betul. Karena ketika anak bisa open, bisa terbuka gitu, orang tua pun juga bisa terjalin komunikasi yang baik pada anaknya. Itu ketika anak sakit hati pun
ya dia akan mengungkapkan. Betul, Bunda. Walaupun mungkin mengungkapkan dengan tangisan atau menangis atau marah pada orang tua, tapi dia bisa mengungkapkan. Nah ini loh, bisa mengungkapkan dan tidak bisa mengungkapkan itu kan komunikasi kan. Nah ini ada kejadian juga ya, komunikasi efektif. Ketika anak usia dini pulang sekolah, biasanya tuh Bunda dengan ceriwisnya datang, seneng kan dia, bahagia, sambil tuh udah berat bawa tas, ceritanya mau cerita tuh sama mamanya. Mama, tadi toh aku, biasanya sudah begitu ibunya ngekat. Se, nanti dulu, nyapu dulu atau cuci piring dulu gitu. Nah, ketika dan itu berulang, akhirnya menjadi anak udah males lagi kan, males untuk terbuka. Betul, jadi males untuk berbicara. Mamaku nggak nanggepin aku. Jadi otomatis komunikasi yang harusnya efektif tadi tidak terjadi. Nah di situ anak tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di hati, apa yang ada dirasakan gitu ya. Jadi mungkin kasus-kasus anak-anak yang katakanlah tidak punya rasa cinta kepada orang lain, kepada orang tuanya, mungkin diawali komunikasi yang kurang efektif tadi. Dan juga kadang gini ya Bu Lisa, orang tua itu juga tidak bisa cara menyampaikan sesuatu pada anak. Contoh nih, ketika anak berbuat salah, bagaimana sih cara kita orang tua menyampaikan kalau anak kita tuh salah? Betul. Ini pun kan butuh cara gitu. Betul. Dan itu harus dikomunikasikan. Jadi ketika orang tua pun tidak bisa menjalin komunikasi yang baik pada anak, akhirnya anak juga mau menyampaikan sesuatu pada orang tua kan juga takut kan gitu. Karena takut salah. Kadang benar juga nih Bun, ketika orang tua ingin mengungkapkan bahwa anak itu berlaku salah, tapi tidak langsung, katakanlah ya, langsung tidak mendiskriminasi dengan kamu salah, bukan yang begitu ya. Atau gitu. Ekstrim lagi dibandingin sama kakaknya. Coba itu kalau yang lebih sakit kayak hati. si A gitu. Betul. Nah, begini. Nah, itu kalau sudah dibandingkan, anak kan akhirnya aku berarti kurang bagus ya. Betul. Aku kurang baik di mata orang tuaku. Nah, biasanya anak itu lebih seneng loh ketika diajak bicara, duduk empat mata ya, selevel nih gitu. Antara anak dan orang tua, tatap mata, sentuh tangan. Biasanya si anak tuh malah bisa menerima loh Bun. Iya. Maupun dia salah, akhirnya ujung-ujungnya dengan sadarnya diri si anak minta maaf loh Bun. Kadang terucap gitu. Jadi orang tua harus kasih contoh dulu. Betul, kan? Karena memang bagaimanapun Bun, orang tua adalah modelingnya anak-anak di rumah. Betul. Jadi orang tua sebelum nyuruh anak ya kasih contoh dulu. Gimana cara bicara yang baik gitu kan, gimana cara menyampaikan rasa sakit hati, bagaimana menyampaikan rasa marah, rasa kecewa, sehingga ketika kita kecewa, kita tahu nih cara kita untuk menyampaikan kekecewaan kita pada orang lain. Betul. Dan bisa ketemu solusi, ya kan? Tapi kalau sudah nggak bisa menyampaikan rasa kecewa kita, terus nggak ada solusi, menumpuk, ya itu lama kelamaan sudah jadi sesuatu yang akhirnya meledak gitu kan? Betul. Ini kan ekstrim banget nih. Benar, ekstrim banget. Dan yang bahaya nih boleh saya, kalau sampai itu berita-berita itu terlalu viral, sampai anak-anak di bawah umur yang ikut, yang mendengarkan berita itu. Dikhawatirkan justru anak-anak yang bawah umur yang mereka belum bisa berpikir jernih merasa itu adalah salah satu cara. Nah ini kan bahaya nih. Bahaya, akan menjadikan istilahnya niru gitu. Anak-anak yang peniru ulung kan anak-anak ini. Jadi ketika ada kejadian yang menurut dia mungkin tidak membahayakan, padahal ini tuh krisis remaja, sudah istilahnya dia sudah penyelewengan perilaku. Iya, ini sudah penyimpangan perilaku, sudah nggak normal bisa. Karena kalau normal ya paling kalau ya masih sama orang tua gitu yang paling sakit hati tuh marah, kabur gitu kan. Itu aja sebetulnya sudah termasuk harus diantisipasi dengan solusi kan gitu. Betul. Apalagi ini kan sudah betul-betul udah menyimpang sampai dengan seharusnya remaja itu sudah bisa loh membentengi dirinya sendiri. Dan ini bukan remaja, ini sudah remaja masuk dewasa. Udah remaja akhir. Iya betul. Gitu. Wow. Ini gimana ya? Jadi penasaran kita ya, gimana perlakuan dulu masa kecilnya ya? Iya. Dan ini karena
bapak ibunya, kakaknya, karena memang ini dua saudara, sehingga yang kasih keterangan apa sih dulu penyebabnya itu juga minim informasi. Bisa, gitu. iya. Kita sebenarnya butuh juga ya informasi dari keluarga sebenarnya yang terdekat gitu, apa sih bisa penyebabnya. Tetapi kalau si remaja tadi sudah mengungkapkan bahwa aku sakit hati, wow, berarti kan memang ada permasalahan. Iya, betul. Sudah dari awal dia sudah merasakan tidak ada komunikasi efektif, sudah tidak ada istilahnya keharmonisan, karena tadi merasa ada perbedaan-perbedaan antara dia dengan kakaknya, mungkin selalu dibanding-bandingkan gitu. Kalau dilihat katanya ya, karena kita kan juga mendengar berita masing-masing kan bekerja, paling tidak sudah dewasa banget, sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang benar. Sepertinya masalah yang seperti ini harus dibahas ulang nanti ya, Bun ya. Karena kesempatan lah ya. Betul, karena memang ini kita tidak tahu remaja ini punya satu dari internalnya mungkin ya gitu, krisis identitas diri, terus kelemahan diri gitu ya. Eksternal mungkin kurang kasih sayang orang tua. Dan lingkungan juga pengaruh, Bu Lisa. Betul. Lingkungan ini Itu juga nomor penting, satu. gitu. Jadi dari kasih sayang, lingkungan, satu lagi yang paling utama, agama. Pemahaman agama. Nah, mungkin kita bisa ingatkan pada orang tua, saya pun masih jadi orang tua, dalam arti kita masih punya anak-anak gitu yang remaja. Tentunya perlu kita backup anak-anak kita dengan kasih sayang, ya, memberi informasi untuk kenyamanan tentang agama, ya. Dan juga kita sebagai orang tua juga ini ya, sahabat muda, harus belajar ya. Betul. Kita belajar terus untuk bisa bagaimana kita merespon anak, bagaimana kita bisa mendidik anak. Karena mendidik anak ini juga butuh ilmu. Betul. Kita nggak bisa hanya sekedar mengandalkan insting naluri saja, tapi kita harus meningkatkan keilmuan kita. Bagaimana sih cara kita mendidik anak yang benar? Bagaimana cara berkomunikasi pada anak gitu. Bagaimana menghadapi ketika anak sakit hati, bagaimana kita cara menyampaikan rasa harapan kita pada anak sehingga anak bisa menerima. Nah, ini butuh belajar juga kan? Betul Bunda. Yang penting orang tua tidak boleh malu, ya, tidak boleh gengsi kepada anak sendiri. Karena ketika kita mengungkapkan kejujuran, anak juga akan jujur pada kita. Itu Bunda. Oke? Demikian apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya di Move Up TV bersama Zakia Joban dan Bunda Lisa. Semangat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.